Halo Sobat HI semuanya, selamat datang di podcast Hubungan Internasional yang dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Nama saya Muhammad Rum, saya dosen pada Departemen Ilmu HI. Saat ini saya bersama Dr. Nur Rahmat Yuliantoro, Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai boikot Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022. Mas Rahmat ini sebagai boleh dikatakan founder ya dari Beyond the Great Wall, satu forum diskusi yang mengulas secara kritis politik pemerintahan Tiongkok dan juga politik luar negeri Tiongkok di level global. Bagaimana kabarnya Mas Rahmat? Baik, alhamdulillah, terima kasih Mas Rom. Beyond the Great Wall masih jalan terus ya? Alhamdulillah, ini sudah kita baru saja menyelesaikan edisi yang ke-18. Wah, luar biasa. Sudah 3 tahun ini usianya, insya Allah nanti akan terus berlangsung. Siap, semoga bisa menjadi satu forum Amin. yang mencerminkan pandangan kita sebagai ilmuwan di dunia selatan terhadap Cina dan dinamika politik luar negerinya di level global. Baik, kita kali ini akan mengulas satu isu yang cukup terkait dengan hobi saya juga, mencermati olahraga. Mas Rahmat ini juga hobi yang bagus itu. Terima kasih. Bukan Mas. cuma mencermati, harus juga ikut berolahraga. Ya? Nah, itu yang lebih pentingnya lagi adalah berolahraga. Supaya sehat. Nah, ini Mas Rahmat juga kita tahu hobi juga dengan olahraga ya. Pendukung Manchester United. Ya, Mas. Glory Man United. Ya. Pertanyaan pertama mungkin saya dan Sobat HI semua mungkin yang menyaksikan podcast ini ingin tahu, Mas, apa itu sebetulnya boikot diplomatik dan ini kaitannya dengan Olimpiade musim dingin. Iya. Indonesia mungkin belum pernah ikut. Ya, nggak bisa ikut, nggak punya salju. Berlatihnya lebih sulit tentu ya untuk fasilitasnya. Nah, apakah ada presiden-presidennya sebelumnya mungkin dari sejarah? Oke. Ya. Baik, terima kasih Mas Rum dan Sobat HI sekalian. Ini memang sebuah berita yang di awal Desember kemarin menarik perhatian banyak orang ya. Amerika Serikat menyatakan memboikot secara diplomatik Olimpiade musim dingin yang rencananya akan dilangsungkan di Beijing pada awal Februari tahun depan. Ini kan juga mungkin membuat orang bertanya-tanya ya, apa itu boikot diplomatik gitu. Nah, kalau tadi Mas Rum bertanya apakah ada presidennya gitu ya. Kalau sepanjang yang saya baca, yang namanya boikot terhadap Olimpiade itu umumnya negara memboikot dengan tidak mengirimkan atlet untuk bertanding ya. Ini pernah terjadi misalnya yang paling terkenal tentu saja Olimpiade 1980 di Moskow. Amerika Serikat dan para sekutunya tidak mengirimkan atlet ke sana. Mereka protes karena Uni Soviet menginvasi Afghanistan. 4 tahun kemudian sebagai ganti dari boikot itu, giliran sekarang Uni Soviet yang memboikot Olimpiade 1984 di Los Angeles. Uni Soviet dan beberapa negara satelitnya juga ikut memboikot ya. Semuanya tidak mengirimkan atlet gitu. Tetapi kalau boikot diplomatik ini agak berbeda. Karena yang dinyatakan oleh pemerintah Amerika Serikat, yang lalu diikuti oleh Inggris, oleh Australia, Kanada, kemudian Selandia Baru, dan saya dengar Jepang juga memboikot secara diplomatik. Mereka tidak akan kirim pejabat, tidak akan kirim diplomat untuk menghadiri upacara pembukaan ataupun ajang-ajang olahraga yang dipertandingkan maupun nanti upacara penutupan ya. Kita kan tahu nih, biasanya dalam setiap perhelatan olahraga internasional biasanya kemudian ada tokoh-tokoh politik yang diundang ya. Nah, ini Amerika Serikat jauh-jauh hari sudah mengatakan tidak, kami tidak akan mengirim perwakilan kami, tidak akan mengirim pejabat kami ke sana. Jadi itu yang sekarang terjadi ya, yang kita lihat sekarang ini adalah negara-negara
Di Amerika Serikat dan sekutunya, mereka menyatakan memboikot secara diplomatik Olimpiade musim dingin di Beijing 2022. Artinya kalau kita simak dari pernyataan itu, atlet-atlet yang akan berlaga mungkin tetap akan Iya, datang. ya alasan dari pemerintah ya kasihan ya, mereka sudah mungkin berlatih 4 tahun atau lebih dari 4 tahun, kalau tiba-tiba di-cut tidak boleh berangkat hanya gara-gara keputusan politik semacam itu, kasihan juga. Jadi mengapa saya sebut keputusan politik, karena memang alasannya itu sangat politis, Mas Rum. Jadi saya lupa tadi menyampaikannya ya, kenapa Amerika Serikat dan sekutunya menyatakan boikot diplomatik, karena mereka menilai bahwa pemerintah Cina atau pemerintah Tiongkok telah melakukan apa yang disebut sebagai genosida dan hal-hal yang berkenaan dengan itu terhadap masyarakat Muslim Uighur di Xinjiang. Nah, jadi mereka protes dengan cara boikot diplomatik. Gitu. Ini kan keputusan yang sifatnya politik ya, sehingga kalau atlet tidak bisa bertanding gara-gara itu kasihan juga. Maka yang diambil bukanlah boikot secara penuh, tetapi boikot diplomatik tadi. Nah, Mas Rahmat, ini terkait dengan dunia olahraga di Tiongkok. Akhir-akhir ini kita juga mendengar ada kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh mantan wakil Perdana Menteri Zhang Guoli terhadap atlet tenis perempuan Peng Shuai, yang ini kemudian dilanjutkan dengan suspension dari turnamen-turnamen yang diselenggarakan oleh WTA di Tiongkok. Kemudian ya kita dengar isu soal boikot Olimpiade musim dingin ini. Ya. Nah, kalau kita mencermati bahwa di Amerika Serikat Partai Demokrat dan Joe Biden memenangkan pemilihan presiden, ini artinya pemerintah Amerika Serikat berupaya untuk memenuhi ya ekspektasi dari publik domestik untuk menggelurakan lagi semangat demokratisasi dan lain sebagainya, perlindungan HAM. Nah, apakah jalan yang diambil yaitu boikot terhadap Olimpiade musim dingin secara diplomatik ini mampu secara efektif menekan pemerintah Tiongkok yang kita kenal punya karakteristik rezim yang lebih otoritarian gitu ya? Ya, baik. Mas Rom, dari pertanyaan itu saya kira ada 3 poin ya yang bisa nanti kita diskusikan lagi ya, mungkin lebih lanjut. Yang pertama adalah tadi yang Mas Rom bilang soal pemerintah Amerika Serikat yang sekarang ini di bawah kepemimpinan Joe Biden, yang tentunya ingin agar negara-negara menjalankan demokratisasi ya, sebagaimana itu merupakan ide dasar dari Amerika Serikat. Nah, ketika tadi saya mengatakan bahwa alasan utama dari boikot diplomatik itu adalah protes pemerintah Amerika Serikat terhadap situasi yang sedang terjadi di Xinjiang, sebenarnya ada 2 hal lagi yang kemudian dijadikan sebagai alasan ya. Alasan yang pertama adalah Washington melihat apa yang dilakukan oleh Beijing di Hong Kong ketika gerakan pro-demokrasi di Hong Kong itu diberangus oleh pemerintah pusat Cina. Mereka juga melihat itu sebagai sesuatu yang keliru. Jadi disinilah konteks tadi ya, konteks demokratisasi, konteks Amerika menekan negara-negara lain untuk menjalankan demokrasi di tempat mereka masing-masing. Jadi Amerika tidak senang dengan perlakuan pemerintah Cina terhadap mereka yang menyerukan demokrasi di Hong Kong. Dan alasan yang ketiga yang tadi Mas Rum sampaikan soal adanya dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh petenis Peng Shuai yang kata media gitu ya dilakukan oleh mantan wakil Perdana Menteri Zhang Guoli. Ini merupakan isu yang sangat serius tapi juga debatable ya, karena di Cina sendiri ini berubah-ubah nih ya situasinya. Sekarang ini misalnya kalau kita baca berita-berita terakhir ini gitu ya, kita melihat Peng Shuai itu segar bugar gitu, aman, bisa melakukan wawancara gitu. Sementara yang ditampilkan oleh media barat adalah dia itu disembunyikan, dia ditekan oleh pemerintah Cina dan lain sebagainya. Jadi itu yang pertama ya, poin pertama untuk alasan melakukan boikot diplomatik. Isu yang kedua, yang tadi juga Mas Rum sampaikan, WTA kemudian
membatalkan perlombaan-perlombaan tenis wanita yang sedianya akan dilakukan di Cina sebagai bentuk protes terhadap Peng Shuai. Nah, saya kira ini memang ranahnya WTA ya, artinya tidak ada yang kemudian bisa menekan mereka untuk tidak melakukan itu. Nah, tentu ini akan berdampak juga luas ya, ada sponsorship, ada juga mungkin para pecinta tenis di negeri tirai bambu itu yang tidak bisa menyaksikan bintang-bintang tenis berlaga dan lain sebagainya. Namun lagi-lagi kita lihat di sini itu merupakan sesuatu yang jamak kita temui dalam dunia olahraga ya. Dan isu yang ketiga ini saya kira yang paling penting ketika tadi Mas Rum bertanya apakah ini akan membuat pemerintah Tiongkok atau pemerintah Cina tunduk kepada kemauan Barat ya. Nah, saya ingin kita kembali ke Olimpiade musim panas kali ini ya, bukan musim dingin. Olimpiade musim panas 2008 di Beijing juga. Nah, beberapa bulan sebelum Olimpiade musim panas itu kan obor Olimpiade itu diarak ya, berkeliling dunia gitu. Nah, saya sempat membaca ketika obor itu diarak keliling Eropa, itu banyak orang yang pro terhadap Tibet. Mereka bikin protes, mereka berdemonstrasi sampai ada yang membakar diri dan lain sebagainya, meminta pemerintah Cina untuk free Tibet gitu ya, untuk memerdekakan Tibet, kalau tidak Olimpiade 2008 itu akan diboikot gitu. Tapi nyatanya tetap berjalan. Jadi walaupun ada protes, ada demonstrasi besar-besaran gitu, tapi Olimpiade tetap berjalan. Nah, saya kira pada tahun 2022 nanti, sekalipun lebih banyak lagi negara yang menjalankan boikot diplomatik mengikuti Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya tadi, saya kira pemerintah Cina bergeming. Mereka akan tetap menjalankan Olimpiade karena persiapannya sudah sangat lama, ya kan, biayanya juga besar, kemudian mungkin potensi keuntungan yang diperoleh juga akan banyak, dan yang tidak boleh lupa tentu gengsi ya, prestis ya, sebuah negara menyelenggarakan Olimpiade, apapun situasinya itu pasti akan sangat membanggakan gitu. Jadi begitu, saya kira mereka tetap akan menyelenggarakan Olimpiade musim dingin ini. Ya Mas, jadi agak sulit melihat bahwa pemerintah Tiongkok akan berubah haluan, ya, saya betul. kira. Dan juga kita patut melihat juga bahwa pemerintah Tiongkok ini kan memiliki kendali ya Mas atas pemberitaan, sensorship dan lain sebagainya, sehingga kita betul-betul kesulitan melihat apa sebetulnya yang sudah terjadi, sehingga misalnya saja para petenis dunia menunjukkan simpati terhadap Peng Shuai. Tentu Peng Shuai menghadapi masalah yang sangat berat, dan dunia internasional memilih untuk menekan ya, memberikan tekanan terhadap pemerintah Tiongkok melalui aksi-aksi boikot seperti itu. Nah, itu satu hal yang mungkin patut kita lihat, bahwa di dalam mempengaruhi pemerintahan Tiongkok ini perlu diambil beragam channel untuk memberikan dukungan itu. Kemudian juga terkait dengan Olimpiade Beijing 2008 ya, Mas, 2008. Olimpiade musim panas, nampaknya ada di dalam pemerintahan Amerika Serikat kan ada banyak sekali kelompok yang berbeda. Mungkin Partai Republik waktu itu punya. Ya, itu saya kira ini hal yang menarik juga ya Mas Rum, karena saya jadi ingat 2008 itu yang menjadi presiden itu George W. Bush dari Partai Republik. Tapi dia hadir ketika pembukaan Olimpiade Beijing. Jadi ini yang rupanya juga dipakai sebagai dalam tanda kutip senjata ya oleh pemerintah Cina ketika mereka mengatakan Amerika ini main-main aja dengan boikot diplomatik itu. Buktinya tahun 2008 ketika ramai soal Tibet dan lain sebagainya, W. Bush datang ke Beijing menghadiri upacara pembukaan gitu. Jadi mereka bilang ini seperti apa ya kita tahulah ya Amerika Serikat, kata orang hipokrit ya, menunjukkan kemenduaan gitu. Di satu sisi memboikot diplomatik Olimpiade 2022, tapi waktu Olimpiade 2008 presidennya bahkan datang ke upacara pembukaan. Ya. Saya kira juga mencerminkan mungkin juga rezim pemerintahan Tiongkok gagal melihat kenyataan bahwa di Amerika Serikat
aktornya tidak bisa dianggap satu Ya, kan. ya, Artinya ya, mungkin betul, ada posisi-posisi yang sifatnya bipartisanship disetujui betul, oleh ya, Demokrat dan juga oleh Republik, tetapi ada juga yang lebih banyak merepresentasikan pandangan ya, konservatisme mungkin di mm-mm, mm-mm, kubu Partai Republik dan ditunjukkan dari keputusan George W. Bush ya, misalnya ya, pemerintahan Bush ya ya. memang artinya situasinya ketika Mm. 2008 dengan Yang sekarang sekarang berbeda ada jelas ya, perbedaan ya. berbeda Iya. jelas. Lanskap politik internasional juga berbeda gitu, aktor-aktornya juga tidak sama. Tapi sebetulnya kalau itu kita lihat dari sudut pandang politik luar negeri Amerika Serikat, ini kan ada satu kecenderungan yang sama, yaitu kecenderungan yang tadi Mas Rum bilang di awal tuh, soal perlunya menegakkan demokrasi gitu. Nah, Tibet ini kan sama seperti Xinjiang. Yeah. Banyak orang protes, banyak orang demonstrasi karena dianggapnya pemerintah Cina juga melakukan diskriminasi ya terhadap Tibet yang jauh dengan sifat-sifat demokratis gitu. Sehingga protes terhadap apa yang dilakukan di Tibet itu artinya mendukung demokrasi, protes terhadap apa yang terjadi di Xinjiang itu artinya juga mendukung demokrasi. Tapi mengapa dalam 2 episode sejarah itu kemudian sikap Amerika Serikat berubah, tidak sama? Ya itu yang kemudian yang harus mungkin bisa kita diskusikan nanti lagi lebih lanjut ya. Nah, Mas Rahmat, Ya, ini tadi gimana, Mas kita Rom? sudah mendiskusikan Amerika Serikat. Ya, Nah, ya, seruan ini tentu juga mendapatkan respons ya Mas dari negara-negara lain. Kita mungkin ingin mengetahui sejauh mana negara-negara lain itu merespons terhadap seruan ini. ya. Memang cerita tentang boikot diplomatik terhadap Olimpiade Beijing ini seperti tadi saya sampaikan di awal ya, itu kita dengar pada awal-awal Desember sampai dengan pertengahan Desember, tapi sekarang agak sedikit menghilang ya beritanya. Mungkin karena digantikan dengan isu yang lain, isu Omicron misalnya. Sekarang yang jadi perhatian kita semua ya. Tapi di samping Amerika Serikat ada negara-negara yang tadi sudah saya sebut ya, Inggris, Australia, Kanada, Selandia Baru, kemudian saya mendengar Jepang juga gitu ya. Kalau Inggris dan Australia atau Kanada saya kira jawaban dari pertanyaan mengapa mereka juga melakukan boikot itu saya kira sudah jelas ya. Mereka sekutu Amerika Serikat, Inggris dengan Australia kan tergabung ya dalam AUKUS nih, sebuah fakta pertahanan baru di kawasan Asia Pasifik. Kemudian Selandia Baru ini agak unik ya. Dia menyebut alasan melakukan boikot diplomatik itu ada beberapa alasan, tapi yang paling utama adalah karena situasi COVID-19 yang masih belum pasti ya di negara tersebut maupun nanti di Cina ketika para atlet berlaga. Jepang saya tidak tahu, mungkin bisa kita baca juga karena Jepang itu sekutu tradisional terkuat Amerika Serikat di kawasan Asia Timur. Dan juga karena relasi Jepang dengan Tiongkok atau dengan Cina kan tidak harmonis ya belakangan ini. Di Eropa selain Inggris yang sempat saya baca beritanya Perancis, tapi Perancis justru menolak. Jadi Perancis menolak seruan untuk boikot diplomatik ini, mungkin karena Perancis masih sakit hati ya, tidak diikutkan dalam kerjasama AUKUS gitu. Negara-negara yang lain saya masih belum membaca. Yang menarik adalah saya sempat mendapatkan informasi Kosovo juga ingin melakukan boikot diplomatik. Ini suatu yang lucu Mas Rom karena Beijing tidak mengakui Kosovo. Ya, jadi Kosovo mengatakan kami akan boikot diplomatik tapi Beijing tidak mengakui Kosovo. Ya, ini mengapa begitu? Karena Kosovo ini kan pecahan Yugoslavia ya. Dan mengakui Kosovo itu dalam pandangan Beijing sama saja artinya dengan mengakui bahwa sebuah negara punya potensi untuk terpecah belah. Jadi Beijing mungkin tidak ingin nanti Cina akan punya Kosovo sendiri gitu ya, sehingga kemudian Cina menolak mengakui Kosovo. Tapi kembali kepada apa yang ditanyakan ini ya, saya kira seruan boikot diplomatik ini mungkin tidak akan terlalu banyak mendapatkan perhatian lagi ya di luar negara-negara yang tadi sudah saya sebut, karena kalaupun ada keputusan untuk tidak mengirim atlet ke Beijing, mungkin pertimbangan kesehatan itu yang lebih penting daripada sekedar pertimbangan politik.
Nah, sekarang karena kita sudah membicarakan tentang respons dari negara-negara terhadap seruan boikot Olimpiade musim dingin itu, kita juga ingin tahu ini Mas, kira-kira dari pemerintah Tiongkok sendiri apa sih langkah-langkah yang mereka ambil dan respons langsung mereka terhadap seruan boikot ini? Ya, Mas Rom, di Twitter saya itu mengikuti beberapa akun yang oleh Twitter dilabeli ini Chinese government affiliated atau semacam itu ya. Jadi ini akun-akun yang jelas menunjukkan bahwa mereka adalah akunnya pemerintah. Nah, ketika seruan boikot diplomatik ini muncul, akun-akun ini hampir seragam. Cuitannya itu hampir seragam. Mereka menolak dengan keras, tentu saja itu hal yang wajar ya. Mereka mengatakan bahwa boikot diplomatik itu tidak akan ada artinya. Kami akan tetap menjalankan Olimpiade dan seterusnya, gitu ya. Sambil tadi mereka juga ada yang mengutip kenapa 2008 George W. Bush datang ke Beijing di tengah-tengah adanya protes dan demonstrasi terhadap Tibet, tapi kok sekarang Amerika tidak mau mengirimkan pejabat diplomatiknya ke sana. Nah, akun-akun pemerintah itu bahkan ada juga yang mengatakan kita akan retaliate, kita akan memberikan balasan nih kepada Amerika Serikat dan negara-negara yang lain ya, karena mereka sudah memboikot secara diplomatik. Cuma sampai dengan sekarang masih belum jelas balasannya seperti apa. Nah, belakangan ini dari akun-akun itu yang saya baca adalah promosi. Jadi mereka mempromosikan venue-nya ya, nanti tempat berlangsungnya acara, kemudian mempromosikan budaya Cina di musim dingin, mempromosikan makanan, kemudian pakaian dan lain sebagainya. Pendek kata mereka berusaha untuk meyakinkan international audience gitu bahwa mungkin terlepas dari COVID gitu ya, bahwa Olimpiade Beijing 2020 nanti akan aman, akan berjalan dengan baik. Kalau Anda datang ke sana sebagai atlet, Anda datang ke sana sebagai spectator, sebagai penonton, Anda akan mendapatkan pengalaman yang tidak terlupakan gitu ya, karena Cina akan menjadi host yang ramah, Cina akan menjadi host yang menyenangkan bagi semua. Jadi saya kira responnya begitu ya Mas Rum, awalnya tentu menolak gitu, menyanggah, mau membalas tapi belum jelas balasannya seperti apa, dan belakangan ini sedikit lebih lunak. Ya saya kira supaya dunia internasional juga teryakinkan ya bahwa boikot diplomatik itu satu sisi gitu, tapi sisi yang lain adalah pemerintah Cina tetap bersiap-siap untuk mensukseskan Olimpiade tersebut. Jadi ada semacam multifaset ya, dalam respons. Ya. Tentu juga kan masyarakat internasional banyak juga yang mendukung boikot ini dalam arti melihatnya sebagai upaya untuk mempromosikan perlindungan hak asasi manusia dan itu menjadi tuntutan yang valid. Tetapi kita lihat pemerintah Tiongkok ini punya mekanisme, mungkin mereka sudah puluhan tahun sudah devising themselves with the strategy to respond to this kind of pressures itu. Ya betul. Sebelum saya lupa ya, Mas Rom ya, tadi kan saya bilang ada dua fase respon gitu ya. Di fase yang pertama tadi ada juga tuh akun pemerintah Cina yang menyatakan aneh ini orang-orang Amerika dan mereka yang memboikot itu. Olimpiade Beijing ini adalah ajang olahraga yang sifatnya itu invited. Jadi harus ada undangan dulu gitu. Nah ini belum diundang tapi kok udah menolak untuk datang. Itu suatu hal yang mereka pandang lucu ya, absurd gitu. Gimana mungkin kamu menolak sebuah undangan padahal kamu diundang saja belum. Nah itu fase yang pertama. Di fase yang kedua kemudian saya membaca juga akun-akun di Twitter yang selama ini kritis terhadap pemerintah Cina. Mereka punya cuitan yang hampir seragam gitu. I will not watch Winter Olympics in Beijing. Jadi mereka tidak akan menyaksikan itu, baik mungkin datang secara langsung ataupun lewat televisi. Nah kalau semakin banyak orang terpikat dengan cuitan itu, mereka juga tidak menyaksikan tayangan itu, kan mungkin pemerintah Tiongkok juga berpikir Olimpiade ini mungkin akan ditonton oleh sedikit orang saja ya, sehingga kemudian di fase kedua tadi seperti yang saya ceritakan, mereka bikin promosi tuh besar-besaran untuk menarik minat orang supaya terlepas dari persoalan diplomatik boikot tadi, orang tetap tertarik untuk menyaksikan Olimpiade Beijing.
pertanyaan terakhir, Iya, Mas wah, Ahmad. udah sampai yang terakhir Sudah ya. sampai nggak terasa ini. Tidak terasa. Menarik sekali nih bicara soal boikot Olimpiade ini. Silakan Mas Siap. Rum. Ya, jadi pertanyaan terakhirnya adalah apa implikasi baik dari respons dunia internasional maupun respons pemerintah Tiongkok terhadap seruan boikot Olimpiade musim dingin 2022 ini terhadap dinamika politik internasional. Jadi bagaimana itu nanti misalnya bisa mempengaruhi ketegangan geopolitik yang memang selama ini telah mengemuka di antara Tiongkok dan Ya. Wah, ini negara-negara pertanyaan lain. yang Ya. sulit ini, makanya dikasih paling belakang Paling ya. terakhir. Paling belakang. Oke, gini Mas Rom dan Sobat HI sekalian. Ini ada, saya kira kita bisa melihatnya dari 2 poin ya. Poin yang pertama, saya punya pandangan yang mungkin tidak begitu populer. Saya melihat bahwa belakangan ini Cina atau Tiongkok gitu ya, menjadi subjek dari bullying, perundungan pihak Barat. Apapun yang dilakukan oleh Cina itu selalu dilihat dengan kacamata yang negatif. Apapun yang dilakukan oleh Cina itu dianggap sebagai sesuatu yang keliru, yang salah, sehingga harus diprotes dan diperbaiki. Apapun yang dilakukan oleh Cina dianggap oleh Amerika Serikat dan sekutunya sebagai cara untuk mengambil alih dominasi, mengambil alih hegemoni yang selama ini telah dinikmati oleh Amerika dan negara-negara tadi. Cina di sisi lain adalah Cina yang semakin percaya diri dengan kekuatannya di level global. Oke lah ada COVID-19 ya, yang kemudian memang sempat juga membuat ekonomi Cina melambat, kemudian citra negara itu di dunia internasional hancur lebur ya, gara-gara banyak yang meyakini COVID-19 itu berasal dari Cina. Nah, Cina yang semakin yakin dengan kekuatannya kan juga nggak mau berdiam diri tentu saja. Sehingga ketika dia merasa bahwa dia dibully, ketika dia dirisak, ketika dia dirundung, dia harus melawan. Gitu. Caranya dengan apa? Caranya ya tadi, ketika ada boikot diplomatik ya Cina nggak mau, tetap kita akan jalan. Caranya ketika ada AUKUS, kemudian Cina protes, Cina mendekati negara-negara Asia Tenggara juga agar mereka menolak AUKUS juga. Karena walau bagaimanapun teaternya AUKUS itu adalah Asia Tenggara dan Asia Timur, sehingga negara-negara di kawasan ini akan sangat berkepentingan. Jadi yang pertama itu saya lihat ini ada ketegangan geopolitik, geostrategis, ketegangan keamanan di kawasan yang akan semakin meningkat ya, karena masing-masing pihak ini tidak mau mengalah. Amerika Serikat dan sekutunya yang terus-terusan membuli Cina dan Cina yang melawan ya, karena dia yakin bahwa dia kuat dan sudah sepantasnya dia diberi kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya. Itu isu yang pertama. Nah, isu yang kedua, poin yang kedua ini bisa kita tarik dengan sedikit lebih sempit ya. Ini adalah wujud terbaru dari apa yang dalam ilmu hubungan internasional kita kenal sebagai Great Power Rivalry. Persaingan antara Great Powers ya, antara Amerika Serikat dengan Cina. Dalam berbagai hal kita bisa lihatlah dua negara ini sekarang saling berkontestasi. Ada perang dagang, ada AUKUS tadi, ada Quad, ada diplomatic boycott dan lain sebagainya. Nah, saya kemudian melihat bahwa situasi ini tidak akan dengan mudah bisa diselesaikan, dalam artian Amerika Serikat dan Tiongkok atau Amerika Serikat dengan Cina akan terus terlibat dalam situasi yang gontok-gontokan semacam ini ya. Mengapa begitu? Karena ini kemarin saya sempat membaca dalam sebuah artikel di laman, nama lamannya itu SupChina ya, supchina.com gitu. Nah, artikel itu menulis sebuah pernyataan yang sangat bagus ya. Dia menyebut bahwa Great Power Rivalry sekarang ini ibaratnya adalah a country that is always right versus a country that is never wrong. Sama aja ya. Sama saja, ya kan? Negara yang selalu merasa dirinya benar dan negara yang tidak pernah merasa dirinya salah. Nah, kita nggak tahu nih Amerika Serikat yang mana, apakah dia yang pertama atau apakah dia yang kedua. Begitu juga Cina, mana apakah dia yang pertama atau yang kedua. Tapi bisa kita lihat dua-duanya itu fits, ya. Dua-duanya cocok dengan pernyataan tadi. Jadi ketika
kedua negara itu sama-sama merasa benar, sama-sama tidak pernah merasa salah, maka yang namanya ketegangan geopolitik, great power rivalry akan terus mengemuka dalam politik internasional. Saya tertarik tadi Mas Rahmat menggunakan kata bully misalnya, tetapi kita juga lihat Tiongkok itu juga dipandang sebagai negara yang melakukan bully juga, misalnya di Laut Cina Selatan. Ya, ya tentu saja. Ketegangan di Taiwan tentu saja. Dan juga di Hong Kong, sehingga ini apa namanya tadi yang Mas Rahmat sampaikan sebagai great power rivalries ini menemukan relevansinya ya. Betul. Sedangkan bagi kita, terutama yang ada di Indonesia, menjadi concern bagi kita, termasuk departemen kita kan punya visi towards just peaceful and civilized global society, dan Betul itu sekali. menjadi PR, pekerjaan rumah, food for thought bagi para ilmuwan, bagaimana menciptakan situasi kondisi persaingan geopolitik yang mungkin lebih aman ya, lebih suitable lah bagi perdamaian dunia. Itu betul. Menjadi tugas kita itu tugas yang sangat berat ya bagi kita semua, apalagi di tengah-tengah situasi dunia yang tidak menentu seperti sekarang ini ya. Ketika tadi saya mengatakan saya punya pandangan yang tidak populer tadi, Mas Rum ya, bahwa Cina merasa dirinya Saudi bully dan lain sebagainya, bukan berarti bahwa saya mengatakan pemerintah Cina itu tidak sepenuhnya keliru ya. Jadi ada beberapa tindakan pemerintah Cina yang dalam konteks hukum internasional keliru. Tadi contohnya ketika dia mengklaim bahwa Laut Cina Selatan sesuai dengan Nine Dash Line itu merupakan bagian kedaulatannya. Kemudian Cina secara sepihak gitu ya, membangun pulau buatan, mengirimkan kapal tempur dan lain sebagainya. Yang tadi Mas Rom katakan itu kan juga membuli negara-negara Asia Tenggara yang berkonflik dengan Cina. Saya setuju dengan itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Barat itu dianggap oleh Cina sebagai bullying, tapi dia sendiri juga melakukan hal yang serupa terhadap negara-negara yang lain gitu. Itu sebabnya mengapa tadi saya katakan a country that is always right dengan a country that is never wrong gitu. Jadi kita tidak tahu bagaimana posisi Cina dalam konteks ini. Nah, yang menjadi pertanyaan tentu saja bagi kita semua yang belajar ilmu hubungan internasional adalah melihat kepada situasi yang semacam ini di kawasan Asia Tenggara ya, di halaman kita sendiri nih, Indonesia sebagai negara yang berkepentingan dengan itu, bagaimana ya mungkin kita bisa dengan forum ASEAN gitu ya, tapi saya kira Mas Rum yang lebih paham daripada saya kalau soal ASEAN gitu. Indonesia bertukar pendapat lah Mas, apa namanya, saling komplementer ya. Saling komplementer nah ya kita apa ya, kita bisa berharap bahwa great power rivalry itu tidak berkepanjangan, apalagi nanti kalau itu urusannya sudah menyangkut Taiwan, wah itu bisa lebih bahaya lagi ya, sehingga negara-negara di kawasan Asia Tenggara khususnya tidak mengalami dampak yang mengerikan dari perkembangan great power rivalry yang semakin membesar. Terima kasih Mas Rahmat. Sama-sama. Kita harap diskusi kita bisa memberikan masukan, food for thoughts bagi teman-teman, Sobat HI semua yang menyaksikan acara ini. Nah, juga mungkin Mas Rahmat bisa juga menyampaikan agenda Beyond the Great Wall ke depannya. Sekalian kita endorse acara itu. Ini promosi sekalian ya. Sebenarnya teman-teman bisa cek ya agenda ke depan itu melalui Instagram IIS_UGM. Di Instagram, di situ selalu ada informasi-informasi terbaru. Mungkin Mas Rahmat ada pesan tertentu? Iya. Sedikit saja Mas Rom, terima kasih ini Sobat HI sekalian ya. Jadi kalau ada di antara Sobat HI yang tertarik untuk berbagi cerita, berbagi informasi, atau berbagi pengetahuan yang lebih sistematik gitu ya tentang Tiongkok atau tentang Cina, entah itu politik luar negerinya, entah itu budayanya, entah itu politik domestik dan lain sebagainya, silakan hubungi IIS ya. IIS ini lembaga riset di bawah Departemen Ilmu HI UGM, Institute of International Studies. Kita punya forum 2 bulanan namanya Beyond the Great Wall. Siapapun yang tertarik dengan Tiongkok, dengan Cina bisa bergabung dalam isu itu. Jadi silakan hubungi IIS untuk siapapun yang tertarik mengikuti kegiatan-kegiatan Beyond the Great Wall.
Terima kasih Mas Rahmat. Sama-sama. Terima kasih para pendengar, para pemirsa. Jumpa lagi di episode podcast Hubungan Internasional yang akan datang. Terima kasih Mas Rum. Sampai jumpa. Sampai jumpa Sobat HI semuanya.